Perkenalkan saya Anindya Roro Cahyani dengan NPM 182240009 kelas 1 Logistik A, Program Studi Manajemen Logistik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dan logika dalam berita palsu di media sosial. Di era digital yang serba cepat ini, informasi membanjiri layar kita setiap detik. Kita dibombardir dengan berita, artikel, dan opini dari berbagai sumber, baik yang terpercaya maupun yang tidak. Setiap notifikasi yang muncul adalah potensi informasi baru yang menuntut perhatian kita. Tapi tak semuanya benar. Sayangnya, di antara lautan informasi ini terdapat arus bawah berita palsu yang siap menjerat siapa saja yang kurang waspada. Berita palsu atau hoax sengaja dibuat menyesatkan. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari sekadar mencari sensasi, hingga memanipulasi opini publik untuk tujuan tertentu. Dan seringkali disebar demi keuntungan atau kepentingan tertentu. Ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan dan menyebarkan hoax untuk mendapatkan keuntungan finansial, misalnya melalui iklan atau penjualan produk. Media sosial mempercepat penyebarannya, karena algoritma memprioritaskan konten yang memicu emosi. Konten yang membuat kita marah, sedih, atau terkejut cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan konten yang netral. Judul sensasional membuat orang mudah terpancing untuk membagikan tanpa berpikir panjang. Kita seringkali langsung percaya dan menyebarkan berita yang sesuai dengan pandangan kita, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Bayangkan, satu berita palsu bisa menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit, seperti virus digital. Dampaknya bisa sangat merusak, mulai dari menimbulkan kebingungan hingga memicu konflik sosial. Kita sering terjebak dalam echo chamber, hanya melihat informasi yang sesuai keyakinan kita. Hal ini membuat kita semakin sulit untuk membedakan antara fakta dan opini, serta mempersempit pandangan kita terhadap dunia. Berita palsu mengaburkan batas fakta dan fiksi, merusak diskusi publik, dan mengancam kewarasan berpikir. Terlalu banyak terpapar berita palsu dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Mengenali dan memahami ancaman ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri di tengah derasnya arus informasi. Kita harus menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis, selalu mempertanyakan kebenaran sebuah berita sebelum mempercayainya. Berita palsu bukan sekadar gangguan. Ini adalah racun digital yang menyebar dengan cepat di era informasi ini. Kita seringkali terpapar pada informasi yang belum terverifikasi, dan tanpa kita sadari, berita palsu ini bisa meresap ke dalam pikiran kita. Ia merusak kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan rasional. Kemampuan ini sangat penting untuk membedakan antara fakta dan fiksi, antara kebenaran dan kebohongan. Terutama bagi pelajar. Mereka adalah generasi penerus yang akan membangun masa depan bangsa, dan jika mereka terpapar pada berita palsu, maka masa depan bangsa juga akan terancam. Kebohongan yang viral bisa membuat siswa meragukan fakta dan sumber kredibel. Mereka menjadi bingung dan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini bisa menghambat proses belajar mereka dan membuat mereka menjadi apatis terhadap informasi. Hoax juga memicu kecemasan, karena berita palsu seringkali dibuat untuk menakut-nakuti dan membuat orang merasa tidak aman. Perpecahan, karena berita palsu seringkali digunakan untuk memprovokasi dan memecah belah masyarakat. Bahkan trauma akibat fitnah atau cyberbullying. Dampaknya bisa sangat merusak, terutama bagi mereka yang menjadi korban. Dalam skala besar, hoax SARA bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat, merusak kerukunan dan persatuan bangsa, dan meruntuhkan kepercayaan pada institusi penting. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah dan lembaga-lembaga negara, maka stabilitas negara akan terancam. Contohnya saat pandemi, hoax soal vaksin menghambat upaya kesehatan masyarakat, membuat banyak orang ragu untuk divaksin dan memperpanjang masa pandemi, dan membahayakan nyawa. Informasi yang salah tentang pengobatan dan pencegahan penyakit bisa berakibat fatal. Melawan berita palsu adalah tanggung jawab bersama, membutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari individu, keluarga, sekolah, hingga pemerintah dan media, demi kesehatan dan keharmonisan masyarakat. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan bertanggung jawab. No kind of gumdutsi. Logika adalah perisai utama melawan berita palsu. Saat menerima informasi mencurigakan, berhenti sejenak dan tanyakan siapa sumbernya. Apakah ada bukti? Berita palsu sering memanfaatkan emosi, bukan data.
Logika membantu kita fokus pada fakta, bukan kemasan dramatis. Kenali sesat pikir seperti ad hominem atau bandwagon effect yang sering dipakai dalam hoax. Skeptis yang sehat berarti menuntut bukti sebelum percaya, bukan menolak segalanya. Dengan logika, kita membangun pertahanan diri dan kolektif dari polusi informasi. Terapkan logika dengan langkah praktis. Pertama, periksa sumber berita. Apakah kredibel dan jelas? Kedua, cek silang ke media terpercaya, jangan hanya percaya satu sumber. Ketiga, teliti detail, bahasa, tanggal, dan keaslian foto atau video. Gunakan reverse image search untuk memeriksa gambar. Jika terbukti hoax, laporkan dan klarifikasi dengan sopan agar rantai penyebaran terputus. Jadilah bagian dari solusi, bukan penyebar kebohongan. Di era digital ini, grup keluarga seringkali menjadi tempat bertukar informasi. Namun, terkadang, pesan berantai yang belum terverifikasi kebenarannya sering muncul di grup keluarga kita. Pesan-pesan ini bisa berupa berita yang sensasional, klaim kesehatan yang meragukan, atau bahkan ajakan untuk mengikuti suatu kegiatan tertentu. Sebelum kita ikut menyebarkan informasi tersebut, apakah kita langsung membagikannya begitu saja? Atau, apakah kita perlu berpikir sejenak dan mempertimbangkan dampaknya? Seorang siswa yang kritis akan selalu melakukan cek fakta sebelum menyebarkan informasi apapun. Mereka akan mencari sumber-sumber yang kredibel dan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan kebenarannya. Jika setelah dicek ternyata informasi tersebut adalah hoax, maka siswa tersebut akan dengan berani memberikan penjelasan yang benar dan meluruskan informasi yang salah. Mereka akan membantu orang lain untuk tidak jebak dalam informasi yang menyesatkan. Ingatlah, setiap kita adalah kurator informasi bagi lingkungan sekitar kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan adalah informasi yang benar dan akurat. Apa yang kita bagikan, sekecil apapun itu, punya dampak besar bagi orang lain. Informasi yang salah dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, bahkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi penyebar polusi informasi yang merugikan banyak orang. Mari kita jaga kebersihan informasi di lingkungan kita. Biasakan untuk selalu menyaring informasi sebelum melakukan sharing. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Gunakan logika dan rasa ingin tahu yang besar untuk selalu mencari kebenaran di balik setiap informasi yang kita terima. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dengan selalu berpikir kritis sebelum membagikan informasi, kita telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan akurat. Dengan begitu, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari paparan informasi yang salah, tetapi juga melindungi orang lain dari dampak buruknya. Mari kita semua menjadi agen kebenaran, bukan penyebar kebohongan. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.